Terima kasih atas kunjungannya ke channel Andri ADJ. Sebelumnya saya mohon maaf, apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan dalam versi cerita, kisah atau silsilah ini. Apabila ada yang tidak berkenan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like dan hitamkan tombol loncengnya. Terima kasih, silahkan menyimak video selanjutnya. 1. Gua Belanda. Gua Belanda dan Gua Jepang merupakan peninggalan masa penjajahan yang terletak di Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda, Bandung. Gua Belanda didirikan pada tahun 1912 oleh kolonial Belanda sebagai terowongan untuk menyadap aliran air Sungai Cikapundung yang digunakan oleh PLTA Bangkok. Kemudian pada masa Perang Dunia II, mereka memanfaatkannya sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda. Lalu pada masa penjajahan Jepang, mereka membangun gua di lokasi yang sama pada 1942. Goa ini digunakan sebagai barak militer dan perlindungan. Dalam pembangunan gua tersebut, Jepang memanfaatkan masyarakat Indonesia secara paksa atau kita kenal dengan Romusha. Setiap lorong gua menjadi saksi bisu banyaknya korban tewas saat pengerjaan gua tersebut. Memasuki gua tersebut, kalian akan disambut suhu dingin dan suasana yang cukup menyeramkan karena minim pencahayaan. Instalasi listrik sendiri telah dipasang di dalam gua, namun suhu dingin di dalamnya sanggup memadamkan lampu. Jadi, pastikan kalian menyewa senter ya saat masuk ke dalam. Dari dalam gua sering terdengar suara tentara yang tengah berbaris. Masyarakat juga mendengar suara jeritan yang sangat menyeramkan. Selain itu, terdapat pantangan bagi para pengunjung yakni dilarang mengucapkan kata "lada". Pasalnya, pengunjung bakal diganggu oleh hal-hal mistis bahkan kerasukan. Lada sendiri merupakan nama salah satu tokoh masyarakat atau leluhur di daerah tersebut yang sangat dihormati. Nama tersebut kemudian sangat disakralkan oleh masyarakat. 2. Tanah Toraja. Kalian pasti sudah sering mendengar tentang tradisi orang di Tanah Toraja terkait pemakaman, kan? Masyarakat Toraja memiliki ritual pemakaman tertua di dunia. Mereka akan mengadakan acara pemakaman secara besar-besaran. Bahkan sebagian juga rela menabung bertahun-tahun untuk melakukan tradisi tersebut. Lalu, bagaimana dengan jenazah tersebut sebelum dimakamkan? Jenazah itu akan disimpan di dalam rumah dan diperlakukan layaknya masih hidup selama bertahun-tahun hingga sanggup mengadakan acara pemakaman. Mereka akan memberikan jenazah tersebut makan, dimandikan bahkan berjalan-jalan keluar. Masyarakat Toraja mempercayai bahwa seseorang akan benar-benar meninggal setelah dilakukan upacara tersebut. Selain itu, berkunjung ke Tanah Toraja kalian akan menemukan berbagai upacara dan makam yang unik. Terdapat pemakaman yang berada di bukit. Masyarakat Toraja akan membuat gua-gua kecil kemudian memasukkan jenazah dalam gua tersebut. Pemakaman tersebut disebut dengan tradisi tahu-tahu. Ada juga pemakaman di batang pohon tara. Pemakaman ini khusus bagi bayi yang meninggal sebelum tumbuh gigi. Penempatan jenazah tersebut disesuaikan dengan strata sosial masyarakat. Kuburannya pun mengarah ke tempat tinggal keluarganya. Setiap bulan Agustus, masyarakat Tanah Toraja akan melangsungkan tradisi Ma Nene. Tradisi itu digelar dengan menggali kembali kuburan, memandikan dan memakaikan baju pada jenazah keluarga mereka. Kalian akan menemukan berbagai kebudayaan menarik serta suasana mistis yang kental di Tanah Toraja. 3. Pantai Parangkusumo. Siapa yang tak pernah mendengar soal cerita mistis di Pantai Parangkusumo yang disebut-sebut sebagai lokasi gerbang menuju Istana Ratu Laut Selatan, Nyai Roro Kidul. Lokasinya tidak jauh dari kawasan Pantai Parangtritis. Tepatnya di sebelah barat atau sebelum masuk wilayah Pantai Parangtritis. Jika ingin berkunjung ke Pantai Parangkusumo, sebaiknya kalian mengatur jadwal terlebih dahulu agar dapat melihat secara langsung ritual yang rutin di sana. Ritual tersebut dikenal dengan nama labuhan atau melasti. Baik masyarakat umum ataupun Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sering menggelar ritual tersebut di pantai ini. Ritual labuhan keraton di Pantai Parangkusumo merupakan simbol ikatan dan kekuasaan antara keraton dan penguasa Laut Selatan.
Saat berkunjung ke wisata ini, kalian akan dapat mencium aroma kembang setaman yang banyak dijumpai. Aroma tersebut juga dipadu dengan wangi kemenyan, bahan sesajen yang dibakar membuat suasana pantai ini cenderung menjadi lebih mistis. Di sekitar pantai Parangkusumo terdapat tempat yang bernama Batu Cinta. Lokasi ini dirasa lebih sakral dengan banyaknya taburan kembang setaman dan serangkaian sesajen di sekitarnya. Menurut cerita lokasi ini tempat bertemunya Penemban Senopati dan Ratu Kidul untuk membuat perjanjian. 4. Bedugul. Tak hanya terkenal dengan keindahannya, Bali juga memiliki tempat yang dianggap mistis. Tempat tersebut bernama Bedugul Taman Rekreasi Hotel dan Resort atau disebut juga dengan PI. Bedugul Taman Hotel Restoran. Letaknya berada di 50 km sebelah utara Kuta. Jika dilihat, lokasi ini sangat megah dan luas. Gedungnya juga hampir semua telah selesai dibangun. Namun, aura mistis sangat kental di hotel yang ditinggalkan tersebut. Bahkan penduduk setempat menyebutnya The Ghost Palace. Terdapat beberapa cerita mistis soal lokasi itu. Warga setempat menuturkan bahwa ada seorang pegawai yang meninggal di hotel itu karena kondisi kerja yang tidak layak. Kemudian ia menjadi penunggu di hotel yang ditinggalkan itu. Selain itu, beredar cerita terdapat sosok hantu berwujud gadis cantik dengan wajah oriental dan berambut sepundak. Ia kerap muncul dan menghentikan kendaraan yang lewat di hotel tersebut. 5. Lubang Buaya. Nama Lubang Buaya pasti sudah tidak asing di telinga kalian. Berlokasi di Pondok Gede, Jakarta Timur, tempat ini menjadi saksi sejarah kekejaman PKI. Museum ini berdekatan dengan lapangan udara Halim Perdana Kusuma dan tidak jauh dari Mabes TNI Angkatan Udara. Museum Lubang Buaya terdiri dari Monumen Pancasila Sakti, Ruang Penyiksaan, Museum Pengkhianatan PKI, Dapur Umum PKI, Pos Komando PKI, Museum Paseban, Ruang Teater serta sumur maut dengan kedalaman 12 meter dan diameter 75 cm. Sumur tersebut merupakan tempat dikuburnya 7 jenderal yang diculik PKI. Museum ini didirikan untuk memberikan edukasi pada masyarakat atas peristiwa kelam tersebut. Lokasi ini juga dilengkapi dengan patung-patung lilin yang menggambarkan para jenderal tersebut dicinduk dan dibantai. Pakaian yang dikenakan para jenderal saat dibunuh juga dipajang di museum ini. Banyaknya pembunuhan yang terjadi membuat lokasi ini kental dengan suasana mistis. Konon hingga kini masih terdengar suara-suara tangisan misterius dari arah sumur maut tersebut. Ada juga suara langkah kaki di lorong saat tengah malam. 6. Benteng Ujung Pandang. Benteng Fort Rotterdam dikenal dengan nama Benteng Ujung Pandang. Letaknya di Jalan Ujung Pandang No. 1, Makassar. Benteng ini merupakan peninggalan dari Raja Gowa ke-9 yang bernama Iman Rigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tumaparisi, Kalona. Uniknya, benteng ini juga memiliki sebutan Benteng Panyua Penyu. Sebutan tersebut lantaran bentuk keseluruhan benteng jika dilihat dari udara tampak menyerupai seekor penyu yang akan masuk ke pantai. Benteng Fort Rotterdam diserahkan Kerajaan Gowa Talo pada Belanda ketika mereka menandatangani Perjanjian Bungya. Maka sejak saat itulah nama Benteng Ujung Pandang berubah menjadi Fort Rotterdam. Di balik keindahannya, benteng ini memiliki banyak cerita mistis. Cerita ini ditengarai oleh banyaknya peperangan yang sering terjadi, dan jatuhnya korban jiwa di setiap perang. Bahkan banyak juga kejadian pembantaian yang menyebabkan banyak mayat berserakan di dalam benteng. Terkadang masyarakat yang berkunjung melihat penampakan sosok Belanda lengkap dengan busana khas zaman dulu. 7. Desa Truyan Bali. Selain Tanah Toraja, Bali juga memiliki sebuah desa dengan cara pemakaman yang unik. Desa Trunyan terletak di tepi Danau Batur, daerah Kintamani. Lokasi ini cocok bagi kalian yang senang menjelajahi tempat mistis. Masyarakat Desa Trunyan tidak mengubur jenazah, mereka membiarkannya membusuk dalam kandang segitiga dari bambu yang didirikan di sekitar pohon trunyan. Namun, tidak ada aroma busuk yang keluar dari jenazah tersebut. Bahkan tidak ada hewan-hewan yang lazimnya menggerogoti tubuh jenazah. Menurut cerita,
Hal tersebut dikarenakan pohon trunyan. Pohon tersebut mengeluarkan bau yang teramat wangi bahkan tercium hingga tanah Jawa. Raja-raja dari Jawa akhirnya dapat sampai ke tempat tersebut dan salah satunya menikah dengan dewi penunggu pohon tersebut. Karena raja tak mau terhipnotis lagi dengan bau pohon itu, ia memerintahkan untuk menaruh jenazah di sekitarnya. Nah, dari cerita tersebut tradisi diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. 8. Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan lokasi wisata mistis yang paling terkenal di Indonesia. Banyak acara mistis di stasiun TV yang telah mengadakan uji nyali di lokasi tersebut. Wisatawan juga tertarik mengunjungi lokasi ini pada malam hari untuk lebih mendapat suasana mistis. Terletak di Semarang, lokasi ini merupakan simbol kejayaan era kolonial Belanda di Indonesia. Bangunannya sangat megah dan modern pada masanya. Bangunan ini juga dibangun dengan arsitektur yang tidak sembarang, semua dipikirkan berdasarkan kegunaannya. Pada masa penjajahan Jepang, Lawang Sewu digunakan sebagai markas utama di Semarang. Lorong-lorong bawah tanah yang mulanya sebagai aliran air yang dapat menyejukkan suasana Lawang Sewu dialihfungsikan menjadi penjara tempat tawanan disiksa dengan kejam. Lorong yang hanya setinggi 0,5 meter tersebut membuat para tahanan hanya bisa jongkok sambil menahan dingin air yang mengalir. Banyak tahanan yang tak kuat dan akhirnya meninggal. Namun, saat ini pengelola berbusana membuat image wisata mistis di Lawang Sewu hilang. Masyarakat tidak lagi diperbolehkan melakukan adu nyali atau kegiatan yang memiliki unsur mistis. Terima kasih atas kunjungannya. Terlepas dari kisah mitos atau fakta, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan kunjungi video berikutnya di channel ini.